Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana mengisi atau menyusun penilaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja. Untuk itu, cermati video ini dengan baik-baik, dengan seksama, tonton sampai tuntas supaya Bapak dan Ibu dapat mengisi SKP dengan sukses. Baik, Bapak dan Ibu, untuk masuk ke aplikasi e-kinerja, silahkan ketikkan di browsernya kinerja.bkn.go.id. Sekali lagi, kinerja.bkn.go.id. Lalu kemudian enter. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan ketika kita menuliskan kinerja.bkn.go.id. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika mau mengisi e-kinerja, pertama kali yang harus siapkan adalah akun MySAPK. Kemudian yang kedua, dokumen SKP manual. Apabila Bapak dan Ibu nanti kesulitan ketika mengisi mengisi pada aplikasi kinerja. Dokumen SKP dibutuhkan, dokumen SKP manual, supaya Bapak dan Ibu mudah dalam menginputkannya pada aplikasi kinerja. Baik, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk login ke e-kinerja itu menggunakan login MySAPK. Nah, login, klik kalau sudah muncul begini, kemudian login menggunakan MySAPK. Kemudian kita masuk diminta untuk menuliskan username dan passwordnya. Ingat Bapak dan Ibu bahwa username dan passwordnya ini adalah diambil dari MySAPK. Username-nya adalah NIP Bapak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang lupa MySAPK, silakan Bapak dan Ibu memasukkannya di menu lupa password pada aplikasi MySAPK. Ya, nanti saya akan berikan tutorial berikutnya kalau lupa password di MySAPK. Nah, sekarang pada tampilan aplikasi e-kinerja di sini muncul ada buku panduan. Apabila Bapak dan Ibu butuh ada yang belum dipahami, silakan download buku panduannya. Ini adalah buku panduannya Bapak dan Ibu. Silakan di-download atau diunduh buku panduannya, lalu kemudian dibaca, dicermati baik-baik buku panduannya, lalu kemudian Bapak dan Ibu gunakan sebagai panduan untuk mengisi SAPK pada e-kinerja. Nah, yang kedua ada menu profil, kemudian ada menu SKP, ada menu tim kerja, dan ada menu dashboard. Untuk pertama kali Bapak dan Ibu yang masuk pada aplikasi e-kinerja, silahkan klik menu profil. Di sini muncul menu profil. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika mengklik pada menu profil adalah informasi data diri atau identitas Bapak dan Ibu. Ya, identitas Bapak dan Ibu di sini muncul, ya, identitasnya. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan profil Bapak dan Ibu bisa langsung mengubahnya pada edit profil. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada edit profil, klik edit profil. Muncul di sini edit profil, ya, profilnya dituliskan. Misalkan saya mau edit profilnya. Oke. Kemudian jabatannya misalkan golongannya baru oke. Ini adalah edit profil. Bapak dan Ibu di sini muncul, ya, sekali lagi. Namun Bapak dan Ibu jangan jangan dulu kita klik sinkron SIASN. Ini dilarang untuk sinkron ke SIASN. Kita fokusnya di edit profil, ya. Oke, kalau profil sudah diedit Bapak dan Ibu, di sini juga kita dapat melihat data atasan kita.
ya. Kemudian list pegawai 1 unit kerja, ya. Kemudian list pegawai bawahan karena belum ada yang mengisi SKP di staf di kepegawaian, maka di sini tidak muncul nama-namanya. Nah, lalu kalau sudah selesai kita memperbaiki profil profil kita, maka langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu klik menu SKP. Ini adalah cara membuat menu SKP. Klik menu SKP. Oke, saya sementara hapus dulu, Bapak Ibu, hapus dulu di sini. Kita input dari awal. Nah, karena di pertama saya sudah mengisi SKP untuk periode 2 Januari sampai 31 Mei. Kenapa ini periodenya 2 Januari sampai 31 Mei? Karena pada periode tersebut jabatannya itu masih analis kepegawaian muda. Nah, kemudian setelah periode Juni sampai dengan sekarang itu ada perubahan jabatan misalkan, maka klik tambah SKP. Atau kalau seandainya Bapak dan Ibu baru buat SKP, kemudian kalau sudah buat SKP muncul menu tambah SKP. Ingat di sini ada muncul tambah SKP. Klik tambah SKP-nya. Cermati lagi Bapak dan Ibu di SKP-nya, atasannya, kemudian unit kerjanya, tuliskan periode SKP. Periode SKP untuk tahunan itu, Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak mengalami perubahan jabatan, bisa dituliskan dari 2 Januari sampai dengan periodenya, periode awalnya 2 Januari sampai dengan 31 Desember 31 2023. Jadi 2 Januari tahun 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Nah, karena saya mengisinya itu dari periode Juni, maka saya pilihnya di Juni karena di Juni itu terjadi perubahan jabatannya. Maka tulis 1 Juni periode awalnya, kemudian akhirnya adalah 31 Desember. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengalami perubahan jabatan, dituliskannya ada periode awalnya 2 Januari 2023 dan periode akhirnya adalah 31 Desember 2023. Lalu kemudian pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah pendekatan kuantitatif karena pendekatan ini sudah pasti. Sementara pendekatan kualitatif itu pendekatan yang target kinerjanya belum pasti. Untuk PNS kita misalkan ini kita akan memandu untuk guru misalkan, maka yang dipilihnya adalah pendekatan kuantitatif. Lalu kalau sudah diisi, cek atasan, kemudian diisi periode awal dan periode akhirnya, lalu kemudian ketikkan pendekatan, klik OK. Nah, untuk kalau sudah selesai, di sini muncul draft, draftnya ada, ya. Kemudian periodenya 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif, unit kerjanya adalah dinas pendidikan, statusnya pegawai definitif. Ini Bapak Ibu data ini diperiksa kembali supaya Bapak dan Ibu ketika mengisi sesuai dengan identitas yang Bapak dan Ibu miliki. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan detail SKP. Detail SKP di sini, klik detail SKP. Untuk detail SKP, ini adalah identitas kita di detail SKP. Detail SKP, Bapak Ibu, lihat di sini SKP yang akan disusun. Kemudian tambah RHK. Tambah RHK itu artinya RHK itu rencana hasil kerja. Ya, rencana hasil kerja, klik tambah RHK. Bapak dan Ibu, untuk tambah RHK, kita tinggal klik ini RHK rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Apabila atasannya sudah menuliskan atau membuat SKP, maka
Bapak dan Ibu tinggal mengklik saja tombol yang tanda panah ke bawah, nanti muncul di sini eh, RHK yang sudah dibuat oleh atasan langsung. Oke, kemudian kita pilih jenis RHK-nya adalah utama, kemudian rencana hasil kerjanya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, untuk mengisi RHK ini, panduan utama yang kita pakai adalah eh, di aplikasi di SKP awal, ya. RHK di sini tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi. Kopikan oleh kita. Lihat Bapak dan Ibu, di RHK kita, SKP yang kita buat itu, RHK yang kita buat itu, kita kopikan ke aplikasi di sini. Pastekan. Oke. RHK rencana hasil kerjanya tersusunnya laporan hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai. Lalu klik OK. Tunggu Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah muncul RHK yang sudah tadi kita input. Lalu Bapak dan Ibu, setelah kita buat, kita mau nambah di rencana hasil kerja yang kita buat itu ada berapa poin? Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita bisa menyusun satu persatu. Misalkan begini. Di utama, meningkatnya tata kelola anggaran pendidikan yang optimal. Indikator terselenggaranya data ini. Tersusunnya laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja. Nah, kita langsung mau mengisi tambah indikator. Klik tambah indikator. Ya. Aspeknya apa? Misalkan kita akan melihat aspek kuantitas dulu. Kuantitas. Untuk mengisi aspek kuantitas, kita lihat juga kembali ke SKP. Di sini ada indikator kinerja individunya, di kuantitasnya itu kita kopikan yang dari sini Bapak dan Ibu. Dikopikan, ya. Dikopikan, kembali ke SKP-nya, kemudian paste. Targetnya kalau jumlah terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi. Bentuknya apa di sini? Targetnya, lihat targetnya. Targetnya adalah laporan, maka kita tulisnya di sini laporan. Oke. Lalu klik OK. Oke, tunggu sebentar, Bapak Ibu. Oke, sekarang sudah lihat aspek kuantitas. Terlaksananya kegiatan monitoring, ini bentuknya laporan. Lalu kemudian kita mau tambah indikator, karena ada indikator kuantitas, ada indikator kualitas. Maka kita tambah indikator. Tambah indikator yang kita pilih tadi kuantitas, sekarang yang kita pilih kualitas. Ya. Untuk mengisi indikator kualitas, kembali kita lihat ke SKP yang kita buat. Lihat di sini, pindahkan saja persentase terlaksananya kegiatan. Kopikan lagi, pindahkan ke indikator kualitas. Kemudian targetnya, lihat targetnya di sini. Saran saya Bapak dan Ibu, targetnya jangan 100%. Tuliskan saja targetnya 90% misalkan. Kemudian klik OK. Maka ini sudah kita menginput rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target tahunan. Saran kembali saya ingatkan, baiknya Bapak dan Ibu membuat dulu SKP manualnya supaya kita menginputkan di aplikasi ini mudah, tinggal copy paste saja, ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan RHK. Maka kembali, karena kan yang kita masukkan baru 1 RHK. Sekarang kita mau menambahkan RHK, maka langkah selanjutnya adalah tambah RHK. Tambah RHK yang mana? Ingat, Bapak dan Ibu misalkan RHK-nya yang
Terselenggaranya tata kelola anggaran Dinas Pendidikan yang optimal. Kemudian jenis RHK-nya utama, kemudian rencana hasil kerjanya, kita lihat kembali lihat ke sini. Lihat yang kedua. Ini kan satu tadi, kemudian ini yang kedua. Di copy yang kedua, pindahkan ke aplikasi, ya, pindahkan ke sini, paste, kemudian klik OK. Sekarang RHK-nya sudah bertambah. Nah, RHK-nya sudah bertambah 2, ya. Selanjutnya, kembali kita akan mengisi tambah indikator. Klik tambah indikator, aspeknya itu ingat tadi, lihat kuantitas dulu. Kembali ke Excel-nya. Ambil yang kuantitas. Yang indikator kinerja individunya kita kopikan, ya, kopikan, pindahkan ke indikator kuantitas, paste, kemudian targetnya bentuknya apa? Laporan. Klik OK. Sudah kita inputkan peran Ibu, ya, kita inputkan. Kemudian kembali kita tambah indikator, sama langkahnya seperti tadi, kualitas, kopikan kembali peran Ibu dari SKP-nya, cari yang kualitas, kemudian kopikan kembali ke aplikasi, kemudian targetnya misalkan 90%. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah. Oke, sudah oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengisi aplikasi e-kinerja. Langkah selanjutnya Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya kita akan ini silakan dilanjutkan Bapak dan Ibu. Kalau seandainya misalkan di SKP-nya masih ada beberapa RHK yang belum diinputkan, silakan inputkan. Langkahnya sama seperti yang saya sampaikan seperti tadi. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tinggal menuliskan di dukungan sumber daya. Klik dukungan sumber dayanya, tinggal diketikkan apa yang dibutuhkan misalkan untuk menunjang sumber daya yang dibutuhkan, misalkan sarana dan prasarana kegiatan. Klik OK. Di sini muncul nanti Bapak dan Ibu, ya. Nah, saya coba ingin melihat yang SKP yang pertama, contoh-contohnya supaya Bapak Ibu ini, kemudian contoh ini Bapak Ibu ya, sarana prasarana, kemudian arahan pimpinan yang baik. Ini contohnya arahan pimpinan yang baik. Arahan pimpinan yang baik Bapak dan Ibu, silakan kembali ke sini, kembali edit lagi, di enter, tidak usah pakai nomor, kemudian OK. Ya. Kemudian saya kembali contohkan. Saya kembali contohkan untuk yang SKP, tadi saya kopikan dulu supaya Bapak Ibu juga mudah mencontohnya. SKP kita kopikan. Kita copy saja supaya mudah Bapak Ibu. Kita copy ke Word. Oke. Kembali ke SKP, kembali ke detail SKP. Ini sudah, kemudian kita tambahkan yang kedua skema pertanggungjawaban. Edit, ambil yang dari Word tadi, yang saya ini Bapak Ibu bisa mencontoh. Progres hasil kerja akan disampaikan kepada pimpinan secara berkala. Ya, kita kopikan saja sini. Kemudian OK.
Kemudian untuk yang konsekuensi juga sama. Saya ambil dari yang saya kopikan tadi. Jika sesuai dengan ekspektasi atau di atas ekspektasi, pimpinan akan mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Kita kopikan. Paste. Oke. Kemudian yang keduanya itu kita copy lagi. Jika di bawah ekspektasi, maka akan diarahkan untuk dilakukan pembimbingan. Enter, tidak perlu pakai nomor, lalu klik OK. Nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai mengisinya, tinggal klik ajukan SKP. Nah, Bapak Ibu sudah selesai bagaimana cara mengisi SKP di aplikasi e-kinerja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.